Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Karena keadaan kita hari ini adalah hasil atau akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Apa yang kita pilih dalam kehidupan kita, itu menentukan akan menjadi seperti apa kita di kemudian hari. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya yakin semua itu adalah hasil atau akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu itu. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu pun yang patut kita sesali. Karena paling tidak Bapak Ibu Saudara, ini adalah pilihan yang terbaik kita sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup ini merupakan sebuah pilihan. Apakah kita mau bahagia, apakah kita mau menderita, itu semua tergantung kepada pilihan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pada kesempatan kali ini di dalam renungan singkat Indah Bersamamu, saya mengajak kita untuk bersama-sama pilihlah kehidupan. Sebab pilihan kita sekali lagi di masa lalu menjadikan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan pilihan kita hari ini akan menentukan keadaan atau akan menjadi seperti apa kita di kemudian hari. Itu sebabnya dalam hidup ini setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan jangan sampai salah untuk memilih. Ada sebuah pujian yang berkata, andaikan aku harus memilih, tetap hatiku padamu. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu hal yang terbaik dalam hidup ini, maka itu hanyalah kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setianya lebih daripada hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jalan-jalan Tuhan itu pastikan bahwa itu adalah jalan-jalan yang terbaik bagi kita.
Sebab Dia adalah Tuhan yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Sekalipun mungkin ada begitu banyak jalan yang kita tidak bisa pahami, tetapi berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Dia berkata jalannya itu jauh lebih tinggi dari jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Sebab tidak pernah sekalipun Dia berdusta atas kita. Atas semua yang pernah dikatakan, atas semua janji-janjinya, Dia tidak akan pernah lalai. Setiap janjinya atas hidup kita pasti akan dipenuhi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun pilihan kita dalam hidup ini, pilihlah kehidupan. Pilihlah untuk tetap melekat kepada Tuhan dan memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan jangan pernah ada satupun yang dapat menggantikan tempatnya dalam hati kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama ambil komitmen. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Pilihlah kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka engkau tidak akan pernah salah memilih dalam hidupmu. Kita mau sama-sama belajar dari kitab Ulangan 30. Ulangan 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan
dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada dua pilihan yang diperhadapkan dengan setiap kita di setiap hari kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikatakan kehidupan dan keberuntungan. Yang kedua, kematian dan kecelakaan. Karena itu pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat ke-20, dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi. Ulangan 30 ayat yang ke-19 tadi dikatakan pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara menonton sebuah film yang berjudul The Kite Runner? Novel The Kite Runner karangan dari Khaled Hosseini, penulis Afghanistan yang kini tinggal di California, Amerika Serikat, mengisahkan ada dua orang sahabat yang juga bersaudara tiri, Hasan dan Amir. Hasan sangat setia kepada Amir. Ia mau berkorban apa saja untuk Amir. Namun sebaliknya, Amir juga menyayangi Hasan. Walau kadang-kadang, karena didorong oleh rasa cemburunya, ia bersikap tidak baik terhadap Hasan. Suatu hari, secara diam-diam, Amir melihat Hasan dianiaya oleh beberapa orang berandalan. Saat itu Amir bergumul dengan hati, menolong Hasan dengan resiko ia juga akan dipukuli atau lari menjauh dan berpura-pura tidak tahu. Bapak Ibu sudah tahu apa yang akhirnya diambil pilihan oleh Amir ini? Akhirnya Amir memutuskan untuk memilih cara yang kedua. Ia melarikan diri dan berpura-pura tidak tahu. And you know what? Apa yang terjadi selanjutnya? Pilihan Amir itulah yang pada akhirnya mengubah jalan hidupnya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita selalu akan diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan di setiap hari-hari kita.
maju atau mundur, berkata jujur atau bohong, berlaku setia atau berkhianat, memberikan bantuan atau tidak peduli, mengumpat atau menahan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang kita pilih itu bisa jadi akan sangat menentukan cerah, suram, senang, susah, baik, buruknya kehidupan kita di masa depan. Sebab semua itu akan ada dampak sebab akibatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pilihan menjadi sangat penting dalam hidup ini. Akan menjadi apa dan bagaimana kita nantinya itu ditentukan oleh karena pilihan kita saat ini. Ketika Michael Jackson, seorang selebriti dunia, dan saya rasa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak kenal dengan Michael Jackson, atau tidak tahu, maaf, kalau kenal lebih dalam ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dengar atau tidak tahu nama Michael Jackson. Dan ketika Michael Jackson meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara, apa yang ditinggalkan? Nama besar. Mungkin tidak lama lagi namanya juga akan redup dan kita tidak akan pernah mendengar namanya diperbincangkan setiap hari. Sekalipun tentu masih diingat oleh banyak orang, tetapi Bapak Ibu Saudara, namanya akan segera tergantikan oleh bintang baru yang terus bermunculan. Dia hanya akan diingat sebagai legend, dan dia tidak akan pernah lagi dipuja-puja ketika tampil di dalam konser-konser besarnya. Kalau bukan nama besar, lalu apa? Kebahagiaan seperti yang diakuinya sendiri. Hidupnya kerap dirundung kesepian dan kehampaan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, gemerlap dunia ini tidak akan pernah bisa melepaskan seseorang dari kesepian dan kehampaan dalam hidupnya. Sehingga ia pun terbiasa mengkonsumsi berbagai obat penenang. Nama besar, kebahagiaan bukan. Lalu apa? Kekayaan. Konon ia malah meninggalkan hutang lebih dari 4 triliun rupiah pada saat dia meninggal. Tragis bukan? Pengkhotbah mengingatkan bahwa nama besar, kepandaian, dan kekayaan adalah kemalangan yang menyedihkan. Kita membacanya di ayat yang ke-15. Sebab semua itu tidak kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, nyatalah bahwa sesungguhnya hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang sudah kita dapatkan dan seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa usaha tersebut sama seperti usaha menjaring angin, sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pilihlah dalam hidup kita hari ini. Pilihan dalam hidup kita hari ini akan menentukan seperti apa dan bagaimana kita di masa depan kita. Dalam pidato perpisahannya, Musa juga menghadapkan pilihan kepada umatnya. Kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan celaka. Tadi kita baca di ayat ke-15. Pilihan apapun akan ada resikonya, baik atau buruk.
Musa menasihatkan supaya mereka memilih apa yang baik dan benar, sehingga mereka nantinya akan memetik buah yang manis. Tertulis di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan, ini bisa jadi panutan bagi kita ketika kita harus memilih. Kapanpun dan dalam hal apapun, pilihan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab selalu ada harga yang harus dibayar dengan pilihan kita. Namun ketika kita memilih yang benar, Bapak Ibu Saudara, berapapun harga yang harus kita bayar, sepadan dengan apa yang akan kita dapat. Itu sebabnya jangan sampai kita salah memilih dalam hidup ini. Sebab dari pagi sampai malam, setiap hari dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Bahkan dunia menawarkan banyak hal yang dapat menjauhkan kita daripada kasih setia Tuhan. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap hati kita kepada Tuhan, maka apapun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Selama-lamanya takkan pernah berhenti menyembahmu.
Selamanya, selamanya kami mengangkat hati kami, tangan kami hanya untuk menyembah-Mu. Tiada pernah ada yang dapat menggantikan dalam hidup kami. Selamanya Tuhan, kami memilih-Mu, memilih untuk setia hanya kepadamu, hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan mau dibutakan dengan ilah zaman ini. Jangan mau dialihkan pandangan kita daripada Tuhan kepada hal-hal yang fana, kepada hal-hal yang bersifat sementara dalam hidup ini. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan kehidupan, dengan keberuntungan, dengan kematian, dengan kecelakaan, pilihlah kehidupan dan keberuntungan. Namun ketika kita memilih kehidupan dan keberuntungan itu, maka ada harga yang harus kita bayar. Ada banyak orang seringkali memilih dengan benar, tetapi pada akhirnya mereka tidak mau membayar harganya. Saat ini izinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai harga yang kita harus bayar, karena kita memilih pilihan yang benar dalam hidup ini, yaitu kehidupan dan keberuntungan, berkat. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus. Karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Bapa, daripada mencurahkan isi hati kami kepada siapapun dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu ya Bapa, dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan, kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat itu.
sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih ya Bapa. Ketika kami harus memilih, tetap hati kami kepadamu Bapa. Mari semua sama-sama kita mau katakan, amin.